Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tora Dikta Kristiawan dari nomor absen 30 dan teman saya Saya Kiai Firdausi Alfarel dari absen 15. eh, langsung saja perbedaan fakta, data, dan informasi. Fakta merupakan data yang telah terbukti kebenarannya dan dapat ditangkap oleh indera manusia. Kemudian data merupakan fakta mentah yang belum diproses dan dapat berupa angka, simbol, kata-kata, atau citra. Lalu ada informasi yang merupakan data yang telah diproses, diorganisasikan, dan disajikan sehingga memiliki makna dan relevansi. Kemudian ada 4 kriteria informasi yang berkualitas. Yang pertama ada relevan, merupakan informasi yang harus sesuai dan berguna untuk kebutuhan pengguna atau tujuan tertentu. Informasi yang tidak relevan bisa menyebabkan kebingungan atau pengambilan keputusan yang salah. Kemudian ada akurat. Akurat merupakan informasi yang harus bebas dari kesalahan, bias, atau distorsi. Informasi yang akurat berasal dari sumber terpercaya dan dapat dibuktikan kebenarannya. Kemudian ada tepat waktu. Merupakan informasi yang harus diberikan pada waktu yang tepat sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang efisien. Informasi yang terlambat bisa bisa menjadi usang dan tidak bermanfaat. Kemudian lengkap. Lengkap merupakan informasi yang harus mencakup semua data penting yang dibutuhkan untuk analisis atau keputusan. Informasi yang tidak lengkap bisa menyebabkan kesalahan dalam interpretasi atau keputusan yang tidak akurat. Kemudian alasan informasi menjadi sumber daya utama bagi suatu organisasi adalah pertama membantu meningkatkan kualitas layanan, mempercepat proses pengambilan keputusan, memprediksi tren dan risiko yang akan terjadi, lalu meningkatkan persaingan, meningkatkan disiplin, dan meningkatkan komunikasi data atau informasi secara digital. Selanjutnya yaitu karakteristik sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sistem yang dirancang untuk membantu organisasi mengelola data dan informasi secara efisien. SIM memiliki beberapa karakteristik utama yang membuatnya sangat penting bagi keberhasilan operasional organisasi. Yang pertama, SIM berbasis komputer. Artinya, menggunakan teknologi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi. Dengan demikian, informasi bisa diakses dengan lebih cepat dan tepat. Yang kedua, SIM tidak hanya mendukung operasi sehari-hari, tapi juga pengambilan keputusan strategis dan taktis, mulai dari transaksi harian seperti penjualan hingga perencanaan jangka panjang. Semuanya memanfaatkan data dari SIM. Ketiga, SIM terstruktur dan terintegrasi, sehingga informasi bisa mengalir dengan mudah antar berbagai bagian operasi seperti Departemen Pemasaran, Produksi, dan Keuangan. Yang terakhir, SIM menyediakan informasi yang tepat waktu, yang sangat penting untuk pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Next. Selanjutnya yaitu piramida sistem informasi manajemen. Untuk memahami bagaimana sistem informasi manajemen bekerja, kita bisa membayangkan bentuknya seperti sebuah piramida. Di level paling bawah ada informasi operasional yang digunakan untuk kegiatan rutin dan harian. Misalnya, laporan penjualan harian atau data produksi harian. Di tengah piramida adalah level manajerial, di mana informasi digunakan untuk perencanaan taktis dan pengelolaan operasional yang lebih kompleks. Pada level ini, manajer menggunakan informasi untuk menyusun strategi jangka menengah, seperti perencanaan anggaran atau pengaturan inventaris. Pada puncak piramida ada level strategis, di mana informasi digunakan untuk mengambil keputusan jangka panjang oleh manajemen puncak. Informasi di level ini membantu menentukan arah perusahaan di masa depan, termasuk keputusan investasi besar atau perubahan arah bisnis. Sekian dari saya. Terima kasih atas bacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.